Wa min husni isyratil mar'ati, dan sebagian daripada baiknya pergaulan istri lirrajuli kepada suami, alla tuhammila, jangan membebankan siapa istri zaujaha pada suaminya, mala taqata lahu bihi, kepada perkara yang tidak dimampui oleh suami. Ya, pokoknya mau nggak mau belanja saya setiap hari 500.000. Kerja apa itu? Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya minta belanja sehari 200.000. Kerja apa? Kecuali kalau suaminya mapan, ya suaminya mapan, udah punya pabrik atau apa gimana ya. Terus kemudian memang benar-benar pendapatnya per hari 1 juta seumpamanya. Ya, saya minta sehari 200.000. Kok banyak? Ya ini buat ini. Nah, itu belum bedak loh ya. Repot itu ya. Itu belum bedak loh. Itu baru makan. Nanti beli daging onta 2 kilo. beli ini. Karena orang ya kelasnya masing-masing. Ada orang itu yang rezekinya banyak, mampu ngasih belanja 1 bulan ke istri 10 juta, ada 10 juta. Kalau dikasih belanja seperti itu, istri juga hati-hati, jangan dihabis-habiskan. Tetap harus bisa mengatur keuangan. Jangan mentang-mentang belanjanya segitu terus boros, semuanya dibeli. Nggak mau beli kalau nggak mereknya G, apa? Gucci, ya, Gucci apa gitu, topi Gucci, kaos kaki Gucci, semuanya ya, jutaan. Pas keluar di total, itu yang dipakai itu mulai dari ujung kepala sampai kaki itu 150 juta itu, masya Allah, amazing ya. Waduh, kacau. Giliran suaminya bangkrut, nah itu repot nanti. Tetap harus menjaga. Nanti ada pembahasan tentang bagaimana sebaiknya seorang istri. Janganlah istri itu membebani suami di luar kemampuannya. Jadi istri harus tahu kelas suaminya ya, kelas penghasilan suaminya. Dulu waktu pertama kali saya pindah, kalau pertama nikah itu di mertua. Di mertua itu nggak pernah pikir belanja. Saya cuma ngajar. Bangun tidur sudah masak, tinggal makan. Ya. Terus siang pulang ngajar, tinggal makan. Terus sore mau ngajar, makan lagi. Pulang ngajar jam 9, makan lagi 4 kali. Ya. Di kamar mandi sampo udah ada, pasta gigi semuanya sudah ada. Pas saya ajak pulang ke sini, nah itu saya harus menjadi laki-laki, menjadi kepala keluarga. Jadi pada saat seperti itu, ya, biasa orang kalau pertama nikah 1 tahun sampai 5 tahun itu masih bingung urusan rezeki, itu biasa. Teman saya itu kerja kulaan di pasar, terus curhat ke orang-orang itu di pasar. Gimana ini sudah 5 tahun kok cari uang masih sulit. Apa mas? Sama yang kayak 5 tahun, aku selama tahun ya saya kangelan. Saya udah 25 tahun nikah ini masih ya gini, ini hidup biasa. Nggak usah didramatisir, biasa. Cari uang sulit itu biasa. Kadang rezekinya banyak, kadang makanya kalau udah rezekinya banyak jangan dihabis-habiskan, ditabung. Makanya ada betulnya juga, istri itu kalau uang masuk nggak bisa keluar. Untuk ketika krisis-krisis seperti ini, itu ketika kita di awal-awal pernikahan masih agak sulit, ketika dapat rezeki, pertama kali yang saya beli apa? Beras. Pertama kali yang saya beli apa? Langsung beli beras 5 kilo. Udah giliran lauk gampang, perut lapar, ada LPG ya. LPG berapa LPG? 17-18 beli LPG. Itu orang sekarang kalau di Sidoarjo nggak mau masak pakai air sumur. Di sini pakai apa? Beli keliling ya.
Dulu kecil saya nimba dari sumur buat masak nasi. Sekarang di Sidoarjo enggak ada. Beli air jerigenan itu ya. Masya Allah, ya itu pernah saya. Hampir maghrib, nasinya habis, mau masak. Pas punya uang, ada uang 500 itu saya tendang-tendang. Bahkan ke tempat sampah itu saya sapu itu, uang 500 rupiah itu. Saya sapu, apa ini uang 500 rupiah? Masya Allah, pas nasi habis, mau masak airnya habis. Ada uang 1.500. Air berapa? 2.000 kurang 500. Bisa buat beli apa enggak? Enggak bisa. Akhirnya malam hampir isya, saya pakai apa itu? HP, senternya saya nyalakan, saya cari itu di tempat sampah. Mana uang 500 itu? Masya Allah, itu biasa ya. Mengalami seperti itu biasa. Terus lauk juga gitu. Lauk nggak usah mewah-mewah. Kalau pengen ngirit, nanam cabai di pinggir rumah. Ya. Terus beli kecap, beli kerupuk, selesai. Ya. Itu cabainya diremet pakai apa? Sendok, dikasih kecap, garam sedikit, terus kerupuk yang lebar itu. Lauk apapun itu nanti rasanya hanya di mulut saja. Giliran di perut sama apa enggak? Sama. Dan ternyata lauk yang paling lezat itu apa? Lapar. Sampai habis makan 2 piring, terus ada temannya datang bawa berkat. Ini ada sate. Males. Ini loh makan 3 aja enggak, Pak? Enggak. Udah kenyang, males. Jadi enggak enak. Jadi sebenarnya lauk yang paling nikmat itu adalah lapar. Jangan makan kecuali sudah apa, nanti kan kerupuk jadi enak. Semua enggak ada, pengen enak dikit, beli mie goreng. Nah, mie goreng dikasih cabai 16. Wah, yang penting pedes. Masuk ke perut lumayan. Jadi tapi insya Allah sama nggak sampai seperti itulah. Insya Allah nanti rezekinya banyak. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Biar saya aja yang merasakan seperti itu. Dulu. Istri saya sudah lupa mungkin. Sudah lupa. Dulu pernah seperti itu. Tapi hanya 1 kali. Giliran setelah itu alhamdulillah tidak pegang uang. Sampai sekarang saldo juga banyak. Alhamdulillah. Dulu saya bukan cerita seperti ini, bukan saya menjelek-jelekan Allah pelit, enggak. Ini agar sama nanti mama mengalami seperti itu tidak kaget. Oh biasa. Enggak usah nangis-nangis sampai berdarah-darah, enggak usah. Biasa, hidup seperti itu biasa. Bahkan lebih daripada itu Rasulullah pernah sampai berapa hari tidak makan, ya. Terus kalau yang perempuan nanti sok mama nyuci, ya nggak usah nangis-nangis pulang ke rumah. Enak sama ayah, ini enak sama mama. Apa baju disetrika, ini sama suami saya, nyuci sendiri, tangan saya kasar. Itu biasa. Sayyidah siapa? Putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah ya, giling apa? Gandum sendiri sampai tangannya kapal. Terus mengadu ke Rasulullah, disuruh minta budaknya tidak ada. Uangnya Rasulullah sudah habis untuk menjamu tamu-tamu Rasulullah dan biaya perang. Sehingga putri beliau diperintahkan untuk bersabar. Udah di dunia nggak dapat apa-apa, nggak masalah. Mudah-mudahan nanti di akhirat, bayangkan putri Rasulullah itu. Padahal Rasulullah bisa saja, kamu gilingan apa? Gandum, muter sendiri. Yakin muter itu. Kenapa Rasulullah nggak pakai mukjizat saja? Kamu, bikin istri apa? Putri saya nangis saja kamu. Nggak punya adab kamu, nggak gitu Rasulullah. Ya, udah. Rasulullah tetap mengajarkan kepada umatnya hidup itu yang natural aja. Nanti andai kata tangannya itu ada bekas apa kapal ya? Apa bahasa Indonesianya itu? Kapalan ya. Itu nanti di akhirat jadi saksi itu. Jangan khawatir, di akhirat jadi saksi. Seumpama sampean mau disiksa oleh Allah, ya Allah, masa mau disiksa sama Allah, ya Allah, saya disiksa ya Allah. Saya ini dulu orang yang sabar, saya nggak pernah bantah sama Allah, saya nggak pernah mengeluh. Buktinya mana? Ini tangan saya. Ini tangan saya. Kenapa tangan kamu? Ini dulu saya gini, menggiling ini. Saya ridho dengan keputusan Allah. Saya nggak pernah.
kamu ridho sama saya. Oleh karena itu kamu saya ridhoi. Udah masuk surga. Amin Allahumma. Enggak boleh ya membebani suami di luar kemampuannya. Awal hajat wahada wala tatluba, dan janganlah wanita itu menuntut minu dari suami ma yazidu alal hajah, perkara yang di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan. Masya Allah. Kemarin saya main ke teman saya. Dia itu sering pasang status ikan yang galak itu loh. Apa? Cana ya. Cana besar. Oh, sering pasang status di WhatsApp, sering. Oh, saya kira hobi anaknya. Ternyata anaknya perempuan. Nggak mungkin lah anak perempuan suka ikan cana. Cana itu apa? Predator. Biasanya sukanya laki-laki itu yang galak-galak itu. Ini hobinya anaknya. Ini hobi saya, Ustaz. Nah terus itu kok ada kura-kura yang coklat itu loh. Harganya berapa itu? 700.000 mungkin, kecil. Nah itu, aduh Ustaz, itu istri saya Ustaz. Itu istri saya Ustaz. Bukan jenengan? Oh, bukan. Iya. Tiba-tiba datang, itu rumahnya datang, terus lampunya datang. Ma ini siapa dari siapa? Mama beli di online katanya. Berapa ma? Aduh ma, uang segitu masa buat beli kura-kura katanya. Ya. Itu kura-kuranya 700, belum rumahnya ya, belum lampunya, 1 juta lebih itu. Ma, uang segitu cuma buat beli apa? Nah, itu ujung-ujungnya saya ngasih makan gitu. Jadi kalau mau beli apa-apa, pamit dulu sama suami ya. Pamit dulu sama suami. Ya, saya mau beli ini kura-kura itu. Ini 1 juta lebih. Uang segitu, Ustaz. Kalau buat beli beras dapat berapa katanya? Ya udah. Mungkin gini ya, istrinya mungkin gini ya. Suami saya itu uangnya banyak buat beli ikan cana besar-besar, nggak apa-apa. Masa saya nggak boleh? Saya juga boleh dong. Mungkin gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau di sini apa kata beliau Abu Yazid Muhammad, wala tatluba minhu ma yazidu alal hajat. Janganlah menuntut suami terhadap perkara yang di luar kebutuhan. Wa fil makna i'anatun li zaujiha alal iktisad. Wa adapun hal ini fil makna dalam artinya adalah i'anatun, yaitu membantu li zaujiha pada suaminya mar'ah alal iktisad, atas ekonomi, atas perekonomian gitu ya. Jadi wanita itu harus pintar-pintar mengatur uang. Innal qana'ata, sesungguhnya qana'ah, terima apa adanya, legowo, tu'amirul buyuta, itu dapat meramaikan rumahnya tampak bahagia. Makanya gini ya, nanti kalau sudah nikah jangan sampai kalau ada hal yang pedih cerita kepada siapapun, jangan sampai. Walaupun kepada wanita, teman wanita sekalipun, jangan. Bahaya. Nah, kalau ada apa-apa di dalam rumah tangga itu dimusyawarahkan dengan suami istri. Jangan sampai diceritakan ke orang lain. Apalagi menyebutkan keburukan suami ke teman-teman wanita, jangan. Nanti ketika teman wanita ini pulang berduaan sama suami, cerita apa enggak? Cerita. Itu loh ya, Masya Allah suaminya itu loh nggak ngasih uang, gini-gini. Bahayanya apa? Ternyata suaminya itu dulu pernah cinta sama, repot itu. Wah, ini kesempatan bagi saya untuk merep. Ayo gimana ya gitu. Makanya kalau ada apa-apa jangan gampang-gampang cerita. Terus nanti ya ada juga akhlak bagi istri itu, jangan menceritakan wanita yang cantik kepada suami. Jangan menceritakan wanita cantik kepada suami. Atau sama foto bareng, jangan kasih tahu ke suami. Foto bareng, ini ya saya tadi keluar sama ini, ternyata dia lebih cantik dari istrinya. Bahaya itu juga. Makanya jangan foto kecuali sama suami. Atau kalau sama foto sama teman-teman pondok, jangan kasih tahu
Ayah haram lihat teman-teman saya ini. Yang halal cuma lihat, nah itu ya, jangan kasih tahu. Bahaya. Ini akhlak ya, ini akhlak. Mudah-mudahan akhlak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita, hati kita, telinga kita diberikan kesucian, kebersihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa. Berat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah. Watu kiul ulfah, dan sesungguhnya sifat qanaah itu dapat mendatangkan ulfah. Apa ulfah? Rasa senang. Mama gini ya, suami itu akan merasa sangat kasihan dan sayang kepada istrinya ketika dia itu dikasih sedikit, makasih gitu. Dikasih banyak, matur. Kalau dikasih sedikit, itu kadang kamu itu nggak tahu cari uang sekarang sulit gini. Nah, itu nanti justru malah hatinya itu sakit. Tapi ya berat. Pokoknya walaupun pahit, usahakan tersenyum. Makasih ya. Akhirnya timbul rasa iba suami itu. Ya Allah, dia ini udah baik-baik sama ayahnya. Dulu saya minta, sekarang kok saya ngasihnya cuma segitu. Dia nggak pernah bantah. Ya Allah, beri saya rezeki yang banyak. Ya Allah, saya ingin membelikan istri saya pesawat pribadi. Gitu. Jadi suami itu punya rasa iba, punya rasa kasihan. Dia berkeinginan untuk memberikan yang lebih. Apa setiap laki-laki seperti itu? Insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Fa'innal jasa, karena sesungguhnya tamak, sifat serakah, wat tamak dan tamak, yud'ifani, itu melemahkan al-mahabbata pada rasa cinta. Seumpama wanita ini menunjukkan sikap tamaknya, nanti rasa sayangnya itu hilang. Seumpama ya, istrinya itu lebih teliti daripada intel. Uang dimanapun ketahuan. Suami menyembunyikan uang di sepatu, ketahuan ya. Di atas lemari ketahuan, di dompet ketahuan, di kontak ketahuan, di bawah kasur ketahuan. Itu jengkel apa enggak suaminya? Awas kamu nanti ya gitu. Tapi kayaknya enggak ya. Laki-laki itu baik semua. Kadang memang ditaruh di situ buat biar istri kalau nemu itu senang. Nanti ketika istri itu nyuci ya pura-pura uangnya tertinggal, tapi kasih uang 100.000 sengaja ditinggal di jaket. Ma, cuciin dong. Nah, itu kan biasanya mau nyuci kan, waduh, uang ini ya, seneng itu. Nanti semangat. Semuanya yang belum dicuci mau dicuci semua sama kasur-kasurnya. Kalau ada suami kayak gitu tuh, nggak kotor dicuci semua itu. Kalau suaminya kayak gitu. Nah, jadi istri itu kalau nanti menunjukkan sifat tomak, nanti rasa ibanya hilang. Nah, seorang wanita itu harus bisa menjaga kestabilan rasa sayang suaminya. Gitu ya. Wa taniyani bil karohah. Apa? Tiani ya. Tiani, dan keduanya akan mendatangkan, yaitu sifat jasad dan tamak, bil karohati, pada ketidaksukaan, kebencian. Naudzubillahi min dzalik. Wa ma ahsanal mar'atal qani'ata, alangkah baiknya wanita yang qanaah, dzatal khuluqil karim, yang memiliki akhlak yang mulia, al-hasani, yang baik, al-hasani tasarrufi, yang baik belanjanya, fi qalil rezeki, dalam rezeki yang sedikit. Mama dikasih rezeki sedikit, dia bisa. Saya dulu pernah, tapi jangan cerita istri saya ya kalau mainnya. Saya dulu pernah, saya kan ikut di dalam itu, di dalam itu kadang tahu yang masak siapa, sip-sipnya kan ada.
SIM-nya yang ada, SIM ini, SIM ini, SIM ini. Jadi kadang itu ada wanita itu yang benar-benar tangannya itu luar biasa. Dia masak asal-asalan jadinya enak. Bukan karena cinta loh ya. Bukan atas nama cinta itu. Kalau kan ada yang gini, gak enak bilang enak karena cinta. Enggak, benar-benar tangannya itu luar biasa. Dia masaknya kayak asal-asalan, tapi jadinya enak. Jadi saya dulu tuh mikir gini, saya itu enggak tahu nanti ketika sudah pulang rezekinya banyak atau enggak tahu. Kok ternyata ada anak itu masakannya luar biasa. Dia bikin ote-ote saja itu walaupun tanpa lauk apapun, tanpa sambal, rasanya enak. Wah, ini kalau dijadikan istri bisa ngirit ini. Itu bisa ngirit. Terus saya bilang ke kakak saya, Kak, ini ada wanita, kayaknya diajak hidup ngirit bisa gitu. Saya nggak yakin uang saya banyak karena dulu gitu. Akhirnya pinginnya saya lamar. Saya mau istikhoro, ingin saya lamar. Saya bilang ke kakak saya, ini ada wanita yang baik, mondok, udah lama, masakannya walaupun sederhana, enak, bisa diajak ngirit. Ajak ngirit. Nah, terus saya bilang ke kakak saya, kata kakak saya gini, apa? Ya terserah kamu. Kalau kamu jadi nikah sama dia, berarti nggak usah mondok ke Mekah, nikah. Kok gitu ya? Akhirnya apa? Saya istikhoro. Istikhoro saya nggak lewat mimpi. Saya sholat hajat, sholat istikhoro 2 rakaat, sholat hajat, sholat istikhoro 2 rakaat. Terus saya buka Al-Quran. Nanti artinya apa? Itu isyaratnya. Kalau membahas surga-surga berarti lanjut. Kalau membahas neraka berarti berhenti. Saya sholat istikhoro, akhirnya saya buka Al-Quran. Saya buka, ternyata yang ada ceritanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Oh, berarti saya nggak boleh nikah dulu ini. Nah, kenapa kok gitu? Nabi Musa dan Nabi Harun itu bisa dakwah kalau alim, kalau punya ilmu. Berarti saya disuruh seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau nikah nggak mungkin saya bisa meneruskan cari. Oh, berarti wanita ini adalah ujian. Akhirnya ya udah fokus. Akhirnya saya melantunkan lagu apa? Fakultu darini wa darini fa innani syaghaftu bi tahsilil ulumi wa kasbi. Hafal? Enggak. Itu di taklim itu. Fakultu darini wa darini fa innani syaghaftu bi tahsilil ulumi wa kasbi. Maaf yang sebesar-besarnya. Saya belum bisa untuk menikah karena saya masih sibuk dalam urusan, terus fokus mempersiapkan diri untuk mondok ke Mekah itu. Tapi yang nggak sampai bilang ke anaknya enggak, cuman oh ini kok masakannya enak walaupun sederhana, enak. Ya udah, cuman gitu aja. Terus telepon ke rumah, dibilang kalau kamu nikah berarti nggak usah ke Mekah, istiqoroh jadi. Ya udah. Setelah saat itu saya merasakan ini adalah ujian bumerang. Akhirnya saya fokus belajar lagi. Mudah-mudahan kita diberikan semangat mencari ilmu. Sampai di Mekah lupa nikah. Lupa nikah. Kayaknya masih muda terus gitu. Mudah-mudahan ya. Kayaknya masih muda. Akhirnya ya itu dipaksa pulang nikah itu. Sebenarnya masih pengen. Di Mekah itu walaupun 4 tahun kayaknya masih baru berangkat. Kayaknya masih kurang ilmunya masih kurang gitu. Jadi kalau nggak dipaksa nikah mungkin belum nikah mungkin. Itu dulu. Kok jadi curhatin? Nggak curhat ya. Itu jadi jangan tergesa-gesa lah. Cari ilmu dulu yang semangat, insya Allah nanti at-tayyibuna lit-tayyibat. Insya Allah yang penting kita mencari ilmu, insya Allah dikasih yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Wa ma ahsanal mar'atul qani'ah. Betapa baiknya wanita yang qanaah. Dzatul khuluqil karim al-hasanis tasawwufi fi qalil rizqi liyakfiyaha, agar rezeki itu mencukupinya, wa zaujiyah dan pada suaminya,
wa auladiyah dan wa auladihima dan kepada anak-anak dari keduanya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Udah fokus ngaji. Fokus ngaji insyaallah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak usah mikir-mikir perempuan, bumerang ya. Apa? Perempuan itu bumerang. Iya, bumerang. Enggak ya, enggak. Mudah-mudahan diberikan semangat ngaji semuanya ya. Bumerang kalau belum waktunya. Nanti insya Allah kalau kita sabar mencari ilmu, semuanya akan indah pada masanya. Amin Allahumma. Yang sabar mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi